Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, salam kenal buat semuanya. Kali ini aku kembali sharing, ini lanjutan dari budgeting bulan Maret. Dan ini bagian terfavorit buat isi pos-pos di dompet pintar ini ya teman-teman. Sebelumnya, tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan nambah semangat buat sama-sama belajar budgeting di tiap bulannya. Alhamdulillah untuk budgeting Maret ada income sebesar 3 juta. Seperti biasa, ini aku susun dulu biar lebih mudah buat membaginya. Dan apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia. Semoga selalu diberikan rezeki yang berkah dan dimudahkan setiap urusannya. Amin. Aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support channel aku. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Ini aku udah mulai isi dari pos belanja mingguan dan untuk budgetnya itu 150.000 di tiap minggunya. Budget ini masih cukup untuk kebutuhan keluarga kami karena hanya 2 orang aja dan untuk menunya juga yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan budget yang ada. Lanjut untuk pos belanja bulanan, sengaja aku tambah budgetnya jadi 400.000 karena nanti pas puasa itu mau nambah untuk stok gula, beli sirup dan beberapa bahan untuk menu berbuka. Dan untuk pos gas dan galon ini masih dapat budget 100.000 di tiap bulannya. Lanjut untuk pos listrik ini budgetnya 100.000. Untuk pos pulsa ini juga masih di budget yang sama 120.000 di tiap bulannya. Dan untuk pos BBM ini masih di budget 100.000. Dan budget ini masih cukup ya teman-teman. Sekali lagi karena untuk lokasi usaha dan rumah itu dekat banget. Dan untuk pos keperluan pribadi ini budgetnya 100.000. Nanti untuk kebutuhan lebaran seperti baju dan yang lainnya itu aku ambilnya dari tabungan dana lebaran. Untuk pos fund budgetnya 300.000 ya. Dari pos ini kan biasanya buat jajan. Dan nanti kalau pas puasa itu dipakai buat beli takjil. Dan misalkan ada kekurangan itu bisa ditambah dari uang pegangan. Bisa juga dari pos dana tak terduga ini, dan kali ini budgetnya sebesar 80.000. Untuk semua pos dari kategori pengeluaran tidak tetap ini untuk pos-pos kebutuhan ya teman-teman udah aman, udah terisi semua. Lanjut aku akan isi untuk pos dari kategori pengeluaran tetap. Untuk pos dana servis ini masih dapat budget 50.000. Jadi di tiap bulannya itu aku selalu budgetkan 50.000, sama untuk pos dana kesehatan itu juga 50.000. Adanya 2 pos ini benar-benar bermanfaat di tiap bulannya. Lanjut untuk budget sinking fund ini sengaja aku tambah jadi 450.000. Untuk budget ini nanti buat isi tabungan dana lebaran. Dan nanti semoga bisa dapat tambahan budget lagi dari extra income biar untuk tabungan renov rumah juga bisa keisi. Tinggal 2 pos terakhir ada dana sosial. Kali ini dapat budget sebesar 250.000. Untuk pos dana sosial ini budgetnya juga kadang berubah menyesuaikan dengan income yang didapat ya teman-teman. Dan untuk pos iuran budgetnya sebesar 50.000. Sebenarnya selama puasa ini untuk rutinan ya, itu kan libur. Jadi nanti untuk budget ini bisa buat nambah di budget dana sosial aja. Dan alhamdulillah untuk semua pos di dompet pintar ini udah aman. Semoga setiap budgetnya cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Dan ini untuk budgetnya masih ada sisa 250.000. Aku akan isikan ke 3 pos tabungan utama. Jadi selain dompet pintar di awal bulan itu aku juga isi untuk 3 pos tabungan. Yang pertama ada tabungan modal ya. Kali ini untuk tabungan modal aku akan tambah budget sebesar 50.000
Dan untuk semua kategori di tabungan itu aku buat sesuai kebutuhan dan yang dirasa paling prioritas, karena harus menyesuaikan dengan budget yang didapat juga. Jadi untuk tabungan utama ini hanya aku isi 1 bulan sekali dengan budget sekitar 50.000 sampai 100.000 tergantung di bulan ini tuh dapat income berapa. Lanjut, aku akan catat dulu. Jadi ada tambahan sebesar 50.000 untuk tabungan modal, dan untuk saldonya di bulan Maret udah terkumpul 100.000 ya teman-teman. Dan ini lanjut aku simpan kembali untuk catatan dan juga uangnya. Lanjut untuk tabungan kedua, ada tabungan investasi. Dan untuk tabungan investasi ini sebenarnya ini investasi ala-ala ibu rumah tangga yang biasanya tuh seringnya kalau udah terkumpul dibelikan emas perhiasan atau logam mulia ya teman-teman. Dan ini aku tambahkan 100.000. Lanjut aku akan hitung, dan untuk tabungan investasi ini udah terkumpul sebesar 350.000. Aku akan catat dulu. Untuk tabungan ini untuk tujuan jangka panjang, meski nabungnya itu hanya sebulan sekali, tapi paling tidak udah ada sedikit persiapan untuk kebutuhan di masa mendatang. Dan untuk tabungan yang terakhir, ini ada tabungan dana darurat. Tiap bulannya ini aku selalu budgetkan 100.000. Dan untuk tabungan dana darurat ini udah beberapa kali itu berhasil sesuai dengan target yang aku buat. Dan biasanya lanjut aku akan simpan uangnya itu ke rekening khusus tabungan dana darurat. Dan beberapa kali juga ya untuk tabungan ini harus kepakai untuk kondisi tidak terduga, dan itu nggak masalah, paling tidak udah ada budget saat kita butuh di kondisi yang mendesak. Dan satu lagi, adanya tabungan ini bisa jadi pelindung buat tabungan lainnya, biar aman dan tidak terpakai saat kita butuh dana darurat ya teman-teman. Dan tadi untuk saldonya di bulan Maret ini untuk dana darurat udah di 1 juta. Alhamdulillah untuk 3 pos tabungan udah keisi semua. Tinggal nanti isi tabungan sinking fund sambil diusahakan dapat tambahan budget dari extra income biar bisa isi 2 kategori posnya. Dan ini bagian awal di budgeting Maret 2024 udah selesai, pos di binder saving dan dompet pintar udah aman. Rasanya jadi lebih tenang karena untuk kebutuhan selama 1 bulan udah ada budgetnya masing-masing. Dan meski dalam prosesnya kadang nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, nggak apa-apa, kita bisa memperbaikinya karena dengan proses budgeting ini kita belajar, paling tidak udah ada usaha dan semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ikutin video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.